Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Nama saya Bidawati, NPM 043. Nama saya Novia Sukmandari, NPM 049. Nama saya M. Dimas Nuruli, NPM 070. Nama saya Mamduro, NPM 072. Nama saya Dina Robianti, NPM 73. Nama saya Karisma Yuniti, SDM 081. Nama saya Ahmad Ilfaduddin, NPM 08. Kebutuhan manusia yang terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Sistem komunis bertujuan untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi manusia dan menghindari kesenjangan. Sistem kapitalis mengejar kemakmuran ekonomi secara fisik. Sedangkan sistem Pancasila menggabungkan hal positif dari keduanya, ditambah dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan bisnis menurut Tony Kraft ada dua, yaitu pandangan praktis realistis dan pandangan idealis. Yang pertama, dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi etis. Yang ketiga, dimensi hukum. Yang keempat, dimensi sosial. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritual. Wujud peran dan tanggung jawab manajemen ini tercermin dalam teori yang berkaitan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan laba. Perusahaan saling berinteraksi dengan semua pihak pemangku kepentingan. Firma yang baik harus mampu menampilkan sejelas mungkin bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Bisnis dibangun untuk keuntungan masyarakat itu sendiri. Jika merugikan masyarakat, maka bisnis itu harus ditutup atau dihentikan. Saat etika yang baik tidak membawa bisnis yang baik, meskipun jarang terjadi, maka kepentingan bisnis harus diperhitungkan sebagai etika bisnis. Inilah 3 fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Dari materi yang telah jelaskan, maka inilah kasus yang akan kita bahas. PT Wijaya Kusuma Emindo dan Tasida Sejahtera Perkasa memberikan suap kepada penjabat di Kemen PUPR agar tender yang diberikan pemerintah berupa proyek sistem pengadaan air minum atau SPAM dapat dimenangkan dengan diberikan uang suap hingga total mencapai 5,3 miliar rupiah, 5.000 dolar Amerika Serikat, dan 22.000 dolar Singapura. Menurut etika dan sistem ekonomi Pancasila, dapat diketahui bahwa para tersangka tidak menjalankan tugasnya sesuai etika dan sistem ekonomi Pancasila karena memperkaya diri mereka sendiri dengan merugikan rakyat Indonesia.
Sedangkan dimensi hukum dengan menyuap penjabat kementerian untuk memuluskan keinginan dalam mendapatkan proyek tersebut, tindakan tersebut dapat dikatakan membeli hukum dengan mengambil hak warga negara Indonesia dalam APBN. Lalu menurut dimensi etis, walaupun ada pro kontra dalam penilaiannya, dampak negatif dari kasus ini yaitu merugikan rakyat Indonesia karena menggunakan APBN dalam proyek spam tersebut yang digunakan oleh para tersangka untuk memuluskan tujuannya. Yang terakhir adalah dimensi spiritual, yaitu kegiatan bisnis yang dikaitkan dengan agama. Dalam agama Islam juga dijelaskan bahwa dilarang menerima barang milik orang lain secara ilegal, yaitu dalam bentuk suap penyuap.